Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Senin tanggal 6 September 2021, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-23. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas, bab atau pasal 6, ayat 6 sampai dengan ayat 11. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus, kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, kita tahu bahwa penganut ajaran Sikh diharuskan terus mengenakan sorban di kepalanya. Namun, seorang yang bernama Harman Singh di Selandia Baru rela melepas sorbannya demi menolong anak kecil yang kecelakaan di depan rumahnya. Ia tidak tahan melihat darah yang bercucuran keluar dari kepala anak itu. Tanpa pikir panjang, ia melepas sorbannya untuk menahan darah dari kepala anak itu sampai ambulan datang. Harman berkata, "Yang ada di pikiran saya saat itu adalah bagaimana menolong anak tersebut. Memang sorban saya sangat penting dan sakral, namun nyawa anak itu juga lebih penting. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan, yakni menolong sesama tanpa pamrih." Tindakannya itu menuai banyak pujian di India. Saudara-saudari yang terkasih, pertanyaan Yesus dalam warta Injil hari ini tentang apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan di hari Sabat menunjukkan bahwa Yesus memahami pesan sesungguhnya di balik perintah tentang hari Sabat. Dia juga dapat membaca pemikiran para ahli Taurat, tapi Yesus melontarkan perkataan pedas karena para ahli Taurat ingin menunjukkan kesalehan kepada Allah dengan kesalehan yang mereka ciptakan sendiri. Mereka berusaha hidup saleh di depan manusia, tetapi mereka sama sekali tidak memedulikan sesamanya. Saudara-saudari yang terkasih, bagi Yesus, kepedulian dan menjadi berkat untuk sesama itu jauh lebih penting untuk dilakukan daripada aturan-aturan atau tradisi kesalehan agamawi. Bukti ketaatan dan kasih kepada Allah bukan dilanjutkan dengan seberapa banyak aturan agama yang kita lakukan. Jika kita tidak mengasihi sesama, sia-sialah semuanya itu. Peraturan agama dimaksudkan untuk mendorong kita berbuat baik dan menjadi berkat bagi sesama. Saudara-saudari yang terkasih, di samping itu, Yesus bertindak atau memutuskan bertindak untuk menyembuhkan orang yang mati tangannya, kiranya juga mempunyai alasan yang kuat. Dalam kisah ini, pertanyaan Yesus sekaligus juga menjadi jawabannya, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya. Dalam hal ini kita bisa menilai bahwa berbuat baik itu sah dilakukan kapan saja. Bahkan ketika hukum juga nampaknya menentukan lain. Menyelamatkan nyawa orang jauh lebih penting daripada karena taat pada hukum malah membiarkan orang lain mati. Sebenarnya Yesus bisa menyembuhkan pada hari berikutnya, namun keputusannya
dalam kisah ini kiranya hendak memberi pengajaran kepada para murid bahwa menyelamatkan nyawa orang itu menjadi tanggung jawab kita semua. Tindakan itu tetap diambil meski harus berhadapan dengan hukum. Saudara-saudari yang terkasih, bagi kita dalam setiap kesempatan, biasanya kita dihadapkan pada pilihan-pilihan tindakan yang mesti kita ambil. Tindakan yang satu membawa konsekuensi tertentu, tindakan lainnya juga mempunyai konsekuensinya. Terhadap berbagai pilihan, kita harus membuat pilihan dan menjatuhkan diri dalam tindakan tertentu. Kiranya apa yang menjadi alasan Yesus menyembuhkan orang yang mati tangannya juga bisa menjadi alasan dalam setiap tindakan keputusan yang kita ambil. Menyelamatkan nyawa menjadi prioritas dalam setiap pilihan tindakan kita. Maka marilah kita selalu bertindak sesuai dengan kata hati bahwa hidup manusia yang adalah anugerah Tuhan yang harus diutamakan dan lebih penting daripada segala aturan yang melawan kasih atau menghancurkan hidup manusia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, ajarilah aku untuk senantiasa mampu menghargai sesamaku. Bantulah aku agar aku mempunyai cara pandang yang menghargai martabat sesamaku. Semoga aku tidak mudah menyingkirkan orang lain karena situasi hidupku. Bantulah aku agar aku mampu bertindak, berpikir, dan merasa seperti yang Engkau lakukan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.